Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini rame tentang masalah penggunaan masker. Masker itu penggunaan secara hukum bervariasi. Masker itu penggunaan yang kita lihat itu adalah menutupi hidung, menutupi mulut. Itu satu. Penggunaannya masker juga beraneka ragam. Yang tadi saya sebutkan menutupi hidung dan menutupi mulut itu yang sudah familiar, sudah terbiasa kita lihat di lingkungan kita atau daerah kita. Tapi ada petugas kedokteran yang maskernya itu penuh, semuanya ditutupi semua, baju-bajunya untuk pelindung dari virus corona. Merupakan ikhtiar kita, untuk melindungi dari virus corona. Itu satu. Yang kedua, masker digunakan di dalam sholat atau di luar sholat. Ini pembahasannya juga beda. Jadi kalau kita melihat tentang masalah penggunaan masker secara hukum fikih, itu kalau di dalam sholat, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa wa yusannu kaunuhu ayil, saya bacakan saja, wa yusannu kaunuhu ayil anfi atau anfu maksyufan qiyasan ala kasfil yadain. Disunahkan untuk membuka hidung. Disunahkan ketika seseorang itu sedang mengerjakan sholat itu untuk membuka hidung. Karena kalau kita lihat, hidung itu termasuk adalah salah satu salah satu tempat kita sujud. Ada sab'atu a'zam, 7 anggota yang dimana kita itu sujud untuk menggunakannya itu. Sujud dengan dahi, kedua tangan, terus kaki dua, ma'abati ini batinnya juga, ketika dengkul lah, itu seperti itu. Ya, kesunahan maksudnya itu hidung. Hidung ini kalau menurut mazhab Syafi'i, hidung ini termasuk hukumnya sunnah untuk menutupinya, untuk membukanya. Ketika menggunakan masker di luar, di dalam sholat, ketika ditutupi, ini kalau masker menutupinya, maka ini hukumnya makruh. Dalam arti makruh itu adalah sesuatu apabila dikerjakan ini nggak masalah. Seandainya orang memakai masker juga ketika sholat juga nggak masalah. Ketika sholat nggak masalah. Tapi yang baik nggak pakai. Tapi kalau dengan adanya virus seperti ini, dengan mewabahnya virus yang luar biasanya ini sangat ada hajat. Ini yang sangat hajat mendesak. Maka dari itu dalam kitab Majmu' itu disebutkan, kitabnya, wa yukrahu ayyusalliya ar-rajul mutalassiman ay multiyan fahu biyadi. Dimakruhkan bagi orang yang mengerjakan sholat itu menutupi tangannya dengan
menutupi mulutnya dengan tangannya, au ghairiha, atau selain tangan, bisa dengan kain atau lain sebagainya, ini hukumnya makruh. Kemakruhannya ini dengan alasan fis sholat, di dalam sholat. Kalau di luar sholat, nah ini masalahnya. Kalau di luar sholat, ini hukumnya variasi penggunaan masker. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tasa'aba hadukum, ketika dari salah satu kalian itu menguap, falyakzim, maka dia dianjurkan untuk berusaha semampu mungkin menahannya. Jika tidak mungkin, ketika menguap itu tidak mungkin menahannya, maka falyaruddahu, maka dia harus ada redaksi riwayat lain, falyaj'al, maka jadikanlah tangannya ini untuk menutupinya. Ini dalam kitab Fathul Bari, menutupinya itu dengan bizohril kaf, dengan tangan yang luar ini, ini. Ketika seperti itu, maka hukum menggunakan hukum menggunakan masker ini fluktuatif. Soalnya dalam hukum fikih itu adalah al-hukmu yadur ma'ilati. Hukum itu tergantung kondisional. Ketika sholat itu bisa dihukumi makruh, bisa dihukumi selain makruh. Kalau menurut Imam Nawawi itu kalau menutupi hidung itu makruh. Tapi kalau itu di sholat, kalau di luar sholat ini nggak masalah. Apalagi sorah dari ba'dul ulama mengatakan ketika ada orang mengerjakan sholat, dia sehabis itu sebelum sholat itu memakan makanan yang dimakruhkan, contoh petai, jengkol, dan lain-lain sebagainya, sehingga itu menimbulkan arih al-karihah, bau yang menyengat. Nah ini termasuk hajat untuk menutupinya. Ini ditutupi, apalagi dengan adanya virus corona, yang dimana virus corona ini penyebarannya menurut ahli-ahli dokter itu melalui bersin atau batuk. Maka menutupinya karena ada hajat seperti ini dalam hukum fikih bisa di situ bisa wajib, karena apa? Dalam hadis la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Walaupun nanti juga pembahasannya ada membahayakannya ini tingkatnya itu sudah pasti membahayakan atau masih prasangka membahayakan. Nah ini juga masih panjang. Tapi kesimpulannya adalah untuk pemakaian masker ini secara syar'i pancen ada. Baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, mungkin itu saja untuk keterangan simpel, nanti kitab-kitabnya saya cantumkan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.